Assalamualaikum pembelajar semua. Bertemu lagi dengan saya Heriono Lalu pada materi perkuliahan tentang uji hipotesis varians ya. Dan di video ini kita akan belajar tentang uji hipotesis untuk satu varians dan uji hipotesis untuk dua varians. Ya, video tentang uji hipotesis varian direncanakan akan terdiri dari 4 video ya. Video pertama adalah video ini berupa pengantar ya, atau penjelasan tentang konteks uji hipotesis varian. Kemudian nanti video kedua akan berisi tentang statistik uji ya, bagaimana kita melakukan pengujian. Kemudian video ketiga adalah kita bahas berbasis kasus tentang uji hipotesis satu varian. Kemudian dari video keempat kasus untuk dua varian. Sebagai ilustrasi untuk memberikan konteks pemahaman tentang penggunaan analisis varians atau uji hipotesis varians, ini saya manfaatkan proses yang kita sebut sebagai proses pengelasan. Jadi ini ada pengelasan menggunakan las listrik ya, atau arc welding, menggunakan mesin pengelasan atau mesin las listrik. Nah, standar mutu dari proses pengelasan ini adalah tingkat kehalusan hasil las. Yang kalau kita cermati lebih jauh, tingkat kehalusan hasil las itu dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa besar arus listrik yang keluar dari pengelasan, ini mempengaruhi tingkat kehalusan. Bisa dari bahan las yang digunakan ya, bahan yang digunakan untuk mengelas. Kemudian bisa juga metode pengelasan yang digunakan, atau bisa juga tingkat kehalusan itu dipengaruhi oleh jam terbang dari operator. Singkat kata, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi tingkat kehalusan hasil las ketika proses pengelasan berlangsung. Ini adalah dinamika yang terjadi di dalam lapangannya atau di dalam pabriknya. Yang jelas ketika proses ini dirancang pengelasan, sudah ditentukan target atau standar tingkat kehalusan yang dijadikan target seluruh operator proses pengelasan di lantai produksi. Ya, misalnya ya, kita diketahui ini target tingkat kehalusannya adalah 5 ya. Tingkat kehalusannya adalah 5. Nah, target atau standar tingkat kehalusan ini ya, ini adalah rataan ya, rata-rata tingkat kehalusan. Jadi target atau standar itu dekat dengan, kalau di statistika itu dengan rataan ya, rataan tingkat kehalusan. Baik. Nah, di sebelum UTS kita belajar tentang uji rata-rata. Jadi orang mengambil sampel, di mana sampel menjadi alat bukti untuk menguji apakah gitu ya, target atau hasil yang diperoleh dari sampel atau hasil yang ada di produksi sama dengan target atau sudah berbeda. Ya, itu yang kita pelajari sebelum UTS. Misalnya ada orang yang melakukan pengujian, dia ngambil sampel, nah didapat tingkat kehalusan dari data pertamanya itu dia dapat 4, tingkat kehalusannya 4, kemudian data kedua 5, 6, dan 7. Nah, ini kalau kita cari rata-rata sampelnya, maka kita akan memperoleh X bar sama dengan 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sekitar 22 gitu ya. Ini dibagi dengan 4. Berarti ini kita bagi 4, kita dapatkan 5,5. Nah, sebelum UTS kita uji rata-rata sampel ini apakah bisa membuktikan bahwa apa yang terjadi di lantai produksi yang berupa sampel ini sebagai bukti bahwa ya, target itu atau yang dihasilkan di lantai produksi berbeda dengan target atau masih sama dengan tingkat keberartian tertentu. Baik, ini yang kita bicara sebelum UTS. Nah, sekarang setelah UTS kita bicara tentang varian. Konteksnya seperti apa? Nah, sekarang misalnya kita punya data sampel ya.
kita punya data sampel tingkat kehalusan itu ada 1 gitu ya, kemudian 10, kemudian ini 5 ya, kemudian ada lagi 6 ya. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita hitung rata-ratanya, itu adalah 1 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 6 dibagi 4. Ini sama dengan 22/4. Hasilnya adalah 5,5. Kalau kita lihat rata-ratanya, nah, data ini memiliki rata-rata yang hampir sama, dan itu nilai rata-ratanya mendekati target. Nah, kalau kita lihat rata-rata, kita akan merasa bahwa berdasarkan sampel, ya, target tingkat kehalusan itu ya mendekati, gitu ya. Tapi coba kita lihat per data sampelnya. Ya, ada rentang atau perbedaan yang sangat signifikan. Ya. Ini target 5 pada data sampel kedua. Ini 10. Jadi perbedaannya sangat besar sekali, hampir 100%. Kemudian ini 5, ini 1. Nah, jadi perbedaan yang sangat signifikan sekali ini itu tidak nampak kalau berdasarkan rata-ratanya. Dia baru tampak kalau kita melihat ya perbedaan dengan targetnya. Jadi data itu berbeda dengan targetnya, atau data berbeda dengan rata-ratanya. Nah, jadi ada kondisi di mana kita membutuhkan untuk melihat bahwa data ini seberapa jauh berbeda dengan rata-ratanya. Karena kalau kita menggunakan rata-rata langsung, itu tidak terlihat seperti kasus ini ya. Ini rata-ratanya hampir sama ya. Nah, perbedaan data ini ya. Ini perbedaan data dengan rata-rata, itu yang kita sebut ini varians ya. Varian atau perbedaan data dengan rata-rata, standarnya itu ya simpangan baku kuadrat, kita sebut varian. Artinya apa? Uji varian ini digunakan untuk melihat sebaran data hasil pengelasan ini apakah ya masih gitu ya, masih dalam rentang yang diterima atau tidak. Ya. Nah, jadi atau bisa juga digunakan untuk mendeteksi bahwa ada keanehan pada gitu ya data sampel tertentu. Oke, ini adalah konteks untuk menguji varians. Jadi varians di dalam realitasnya bisa kita gunakan untuk melihat seberapa berbeda gitu ya nilai-nilai yang ada di dalam data kita dengan target value-nya. Ya. Nah, kenapa bisa berbeda? Perbedaan itu kan bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa besar arus, bahan las, metode, atau jam terbang. Nanti kalau perbedaannya terlalu besar, nah berarti ada sesuatu ya. Nah, tapi kalau misalnya di rata-rata itu tidak begitu kelihatan. Kita baru mendeteksinya ketika melihat perbedaan atau varians. Itu urgensi kita menguji apakah varians yang kita peroleh dari sampel cukup bukti untuk mengatakan bahwa telah terjadi perubahan variability pada populasi di proses pengelasannya. Oke, itu konteks pengamatannya. Jadi pengujian yang dilakukan ketika kita mengamati satu varians gitu ya. Satu varians berarti ini satu sampel gitu ya. Satu sampel dari satu populasi. Nah, ini untuk menguji apakah varians sudah berubah. Ya, sudah berubah ya. Nah, kemudian ketika kita menguji dua varians, berarti ini adalah membandingkan variability dari dua sumber varian ya. Nah, bisa
varians dari populasi 1 dengan varians dari populasi 2. Mana yang memiliki variability atau perbedaan dengan target value-nya itu yang lebih besar atau yang lebih kecil. Nah, sebagai penutup, variability ini atau perbedaan-perbedaan ini menghadirkan complexity dalam pengelolaan sebenarnya. Jadi ketika kita mendapatkan hasil seperti ini, maka kita akan bertanya, ini kenapa kok bisa fluktuatif? Even rata-ratanya mendekati. Nah, kalau yang ini kita akan mengatakan ini relatif seragam atau relatif stabil prosesnya. Tapi ini fluktuatif, dan proses yang fluktuatif itu bisa ditunjukkan dengan variansnya yang lumayan berbeda atau lumayan besar. Oke. Nah, nanti untuk yang dua varians kita gunakan untuk membandingkan sevariatif apa antara populasi dan populasi yang pertama dengan populasi yang kedua. Demikian konteks sebagai pengantar tentang uji hipotesis varian. Silakan lanjut ke video kedua tentang statistik uji untuk analisis varian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.